Satya, yang mana gaungnya untuk meniadakan Pertalite di tahun depan dan merubahnya menjadi Pertamax Green 92 ini cukup kencang sejak dihembuskan oleh Direktur Utama Pertamina Ibu Nike Widiawati. Anda melihatnya, apakah dengan seraya mencampur Pertalite dengan etanol 7% juga akan langsung mengubah Pertalite menjadi Pertamax Green 92? Bagaimana skema teknis yang menurut Anda yang juga ada di bidang ini, Pak Satya? Silakan. Ya, sebetulnya ada dua isu di sini yang mengemuka. Jadi yang pertama adalah menyangkut mengenai isu lingkungan, ya, di mana kita mencoba bahwa bahan bakar minyak itu sedemikian rupa bisa berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Ya, maka kenapa di dalam rencana umum energi nasional kita menginginkan bahwa jenis BBM kita itu menduduki paling tidak itu adalah Euro 4 atau Euro 4. Itu sama dengan RON 92, ya, itu yang pertama. Lantas yang kedua, karena itu diperlakukannya di Indonesia, otomatis akan berdampak kepada daya beli masyarakat. Maka isu yang kedua adalah mengenai sampai sejauh mana subsidi diberikan di dalam keterjangkauan daya beli daripada masyarakat. Jadi ada dua hal yang menurut saya sudut pandangnya berbeda. Jadi kalau kita murni memikirkan tentang isu lingkungan, maka dorongan untuk menuju kepada RON yang lebih tinggi itu sesuai dengan yang ada di dalam rencana umum energi nasional kita. Namun demikian kita melihat ada satu konsekuensi di dalam rangka pencapaian untuk RON yang lebih tinggi tersebut, ya, terutama adalah terhadap jenis bahan bakar penugasan khusus. Ya, di mana jenis bahan bakar penugasan khusus dulu diberikan kepada premium, ya, dan belakangan ini sudah dialihkan walaupun perpresnya masih belum secara eksplisit, ya, itu dialihkan kepada Pertalite. Jadi Pertalite itu masih tidak dalam posisi untuk disubsidi tetapi dikompensasi. Ini berbeda ya, antara subsidi yang dibicarakan secara utuh, ya, dengan kompensasi yang diberikan berdasarkan daripada volume yang dijual, yang mana kerugian yang ditimbulkan oleh badan usaha ditanggulangi oleh pemerintah yang dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan. Jadi menurut saya ada dua hal yang mengemuka saat ini apabila peralihan daripada Pertalite ke yang RON yang lebih tinggi seperti ke Pertamax RON 92, ya, di mana ya, hal-hal tersebut seakan-akan dicampur adukkan, ya, sehingga kita tidak mudah untuk menentukan pilihan apabila itu dikaitkan dengan kekuatan keuangan negara atau bahkan dibebankan kepada masyarakat, ya, karena mengingat BBM itu harus ada yang disubsidi dalam arti kata karena sekarang masih menganut pola subsidi komoditas di mana itu berkaitan dengan daya beli daripada masyarakat. Jadi saya rasa itu, Mas. Oke, baik. Saya akan juga bertanya kepada Pak Edi. Pak Edi, dengan isu yang sudah beredar begitu ya terkait peniadaan Pertalite dan digantikan Pertamax Green 92 di tahun depan, bagaimana Anda melihatnya di Komisi 7 DPR RI khususnya dilihat dari segala aspek? Silakan, Pak Edi. Yang pertama, untuk sekalian menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Satya, memang Kementerian KLHK sudah menetapkan bahwa penggunaan BBM yang sekarang ini minimal harus RON 91. Pertalite itu masih RON 90. Nah, jadi dengan menambahkan Pertalite itu dengan 7% etanol, itu akan menjadi RON 92, jadi memenuhi Euro 4. Nah, kedua yang juga perlu kami sampaikan di sini adalah mengenai tersedianya kesediaan produksi etanol di dalam negeri. Ya, jadi kami mendukung tentunya di Komisi 7 untuk dipergunakan dan diproduksi RON 92 itu Pertalite Green 92, tetapi memang produksi etanol di dalam negeri itu masih sangat terbatas. Hanya ada satu produsen yang saat ini memproduksi kurang lebih 160.000 liter per tahun, tetapi untuk konsumsi sendiri itu mungkin sekitar 115.000 dan sisanya ya sekitar 45.000 liter itu baru bisa dipergunakan untuk produksi etanol, karena yang lainnya sudah didedikasikan untuk produksi gula.
Nah, oleh karena itu masih harus diimpor. Nah, kalau umpamanya pemenuhannya itu melalui impor, masih impor untuk etanol itu masih dikenakan biaya impor. Jadi harus ada upaya untuk penghapusan biaya itu, dan itu sudah disampaikan juga oleh pemerintah dalam hal ini Pertamina kepada kami dalam data terakhir ada permintaan untuk dukungan penghapusan etanol khusus untuk fuel based etanol gitu. Nah, jadi ini yang menjadi juga salah satu pertimbangan yang dari aspek kebijakan fiskal. Nah, berikutnya adalah berapa biaya dari etanol itu sendiri yang 7% akan dicampur ke dalam kandungan pertalite. Nah, jika memang perhitungan biayanya itu melebihi dari apa yang sekarang sudah menjadi biaya produksi untuk pertalite, nah itu kan harus ada bagian yang dikompensasi juga oleh pemerintah. Nah, ini merupakan salah satu PR juga untuk menghitung apakah kemudian penggunaan daripada Pertalite Green 92 itu menambah biaya produksinya sehingga harus ada tambahan subsidi ataupun kompensasi yang diberikan kepada Pertamina dalam hal ini. Nah, ini yang saya kira juga merupakan salah satu bahan pertimbangan. Tetapi dari aspek lingkungan hidup tentu kami sebagai Dewan di Komisi 7 sangat mendukung karena ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menciptakan proses transisi energi menjadi energi yang lebih hijau, lebih ramah lingkungan. Dan ini merupakan salah satu prioritas kami di Komisi 7. Jadi secara konsep kita mendukung, tetapi memang keekonomiannya harus dihitung lagi, termasuk juga dengan ketersediaan dari bahan baku etanol tersebut.